Gini, saya tanya, apakah Tuhan itu mungkin tanpa firman? Saya tanya, jangan ditanya balik. Itu pertanyaan yang sama ditanya balik. Jangan. Saya bertanya dulu. Bukan saya bertanya. Konsepnya itu. Dalam konstruksi berpikir saya, Tuhan itu tidak mungkin tanpa firman, Pak, sejak kekekalan. Karena dia kalau Tuhan itu tanpa firman, dengan apa ia menciptakan alam semesta? Kalau dia itu bisu. Nah, itu baru jawaban. Kalau Oke, di tangan Pak Vivo lain soalnya. Sekarang harus produktif. Sekarang Bapak jawab, kenapa kalau tanpa firman Tuhan itu menciptakan? Kenapa? Gimana? Selamat siang, Itu ada yang Bang Husen. Salam Wak. kenal. Salam kenal Bapak. Ustadz. Saya boleh. Ustadz aku nih. Saya boleh dengan Mikael yang tidak berilmu ini boleh. Boleh. Silakan. Oke. Saya gitu, boleh jangan dengan, gitu, saya boleh jangan dengan, gitu. woi, saya boleh dengan si Juma yang nggak berilmu ini. Bocah ini. Oke. Jadi saudara Orang, Mikael, diam yang lain. Saya dulu dengan saudara bocah ini. Mikael, Diam yang lain. di dalam Diam yang kitabnya lain. orang Anda Yahudi dengan saya juga diterangkan, saya tantang Anda diskusi. demikianlah firmanku yang keluar Saya dari tantang mulutku. Anda diskusi, Nah, bro. sekarang saudara mengatakan bahwasanya Tuhan menciptakan dengan firman. Firman itu keluar dari Tuhan. Tuhan memiliki Orang alat kau bicara yang disebut dulu. Jangan sifat, kamu, bro. yaitu kalam, Mati dulu yaitu orang lain. mulut. Kamu jangan notor dulu. Yesus jangan notor ini dulu kamu. sabar Apa Pak Pipo. Yesus ini sesuatu jangan yang kamu keluar karangan dari mulut sesuatu Tuhan, dalam hidupmu. atau Yesus itu adalah mulut Tuhan. Silakan. Dengar dulu. Jangan kau bicara Silakan. yang bagus kau Supaya Anda ngomong bisa dulu. mikir gitu ya. Kamu nggak mikir karena kamu Ini tidak Pak pernah hidup Pipo tanpa diam dulu Bibel. Pak Pipo. Kamu yang diam karena kamu tanpa Bibel Pipo tidak diam pernah dulu hidup. Pak Pipo. Tidak pernah kamu hidup Pak bisa Pipo tanpa diam Bibel. Kamu dulu. tidak bisa kamu mengatakan. Saudara Mikael tolong jangan Kamu kemana-mana kembali ya, kamu kita di kepada sini Quran ya. dan hadismu. Saya kembalikan kau Dua-dua idola aku nih. Di kick aja si Pipo, Dinda Murahanti, di kick aja. Di kick aja, nggak ada ilmu dia. Kamu bahas Bibel. Saya tanya kamu tidak bisa Saya hidup tanpa bahas Bibel. kitabnya orang Kamu tidak Yahudi bisa Pak hidup Pipo. tanpa Bibel. Akui dulu. Bukan Akui kitab dulu. Kristen yang saya bahas. Saya gas kau. Ini Kamu tidak bisa kitabnya hidup orang tanpa Bibel. Yahudi. Kalian Kamu tidak tidak punya bisa hidup hak tanpa untuk Bibel. mengatakan Akui itu dulu, kitab akui dulu. Anda. Akui dulu. Pak Saya Pipo di kick diskusi. aja, Dinda Murahanti. Saya gas kamu di sini. Saya blender kau. Di kick aja, di kick aja Kamu beliau. tidak bisa Nggak ada hidup tanpa ilmu. Bibel. Sabar Pak Pipo. Akui. Akui dulu. Di kick Akui aja. dulu. Di kick aja, nggak ada ilmunya. Kamu bernarasi sesukamu Saya tentang mau Bibel dengan orang. saudara Mikael Tak ini. pernah kamu hargai. Kalau kamu bicara dari Di dalam Quran dan kitabnya hadis, orang saya Yahudi hormati disebutkan kamu. Tuhan berfirman Saya melalui mulut. hormati kalau kamu bicara Segala dari sesuatu Quran dan dicipta hadis, melalui maka mulut. kamu saya hormati. Anda mengatakan tentang kebisuan Tuhan. Kamu tidak bisa Sekarang hidup saya tanpa mau Bibel, tahu, mengganggu hidupmu itu akal apakah Bibel itu. Yesus itu mulut Tuhan atau Kapan sesuatu kamu yang bisa keluar hidup dari tanpa mulut Bibel? Tuhan? Kapan Silakan. kamu bisa tanpa Bibel? Woi. Di ini Pak Pipo si ini diturunin aja dulu deh, murah hati. Kamu yang turun bocah. Kita mau memberikan edukasi kepada anak bangsa. edukasi, tapi paparkan dulu Quran dan hadis. Paparkan Quran dan hadis. Nanti kita ke sana. Diturunkan. Saya Begini, kamu. begini Saya Pak mau Pipo. lihat sejauh mana Mikael memahami Bible, baik Bibelnya Saya Kristen tantang maupun kamu di kitabnya sini. orang Begini aja, Yahudi. Muradi. Hadapkan saya dengan bocah ini kalau begitu. Sabar. Jangan kejang-kejang Pak Pipo, diam dulu. Kita belajar. Oke. Ya. Oke, Bila- Saudara Mikael dikatakan Sabar. dalam kitabnya orang Yahudi, Ken Yehir de bare aser yesemipi lo Yasuf elayir gamki im asa et aser. Nah, di situ diterangkan bahwa Tuhan berfirman dengan mulutnya, ya, mimpi mulutku. Jadi ketika Tuhan berkehendak, Hadismu paparkan dulu. ketika Jangan Tuhan kamu kemana-mana berkehendak, dulu. Supaya Tuhan kita mengeluarkan edukasinya instruksi ada. melalui Kamu mulut, menentukan akal pikiranmu, maka Tuhan, keluarlah kalau firman begitu itu. bicara. Nah, sekarang Yesus ini mulut atau Sekarang firman yang bagaimana keluar dia- dari mulut? Silakan. Pak Sabar Pipo diam dulu, Pak. Bentar dulu Pak Dia Pipo. bertanya. Bentar. Tidak ada. Silakan. Isamu itu berapa sekarang isamu? Diam dulu, Pak. Yang pasti tidak diperingati tiap Iya, tahun bukan. ulang tahunnya. Nanti aku Diam dulu, diam Isamu dulu. itu berapa umur sekarang? Saya Pak tanya kamu, Pipo, isamu berapa Pak umurnya? Pipo, diam dulu, Pak Pipo. Sabar, Pak Pipo. Kamu yang diam Dia dulu, masih kamu belum bertanya. disam. Kamu Dengar belum dulu. disambut, saya Dengar udah ngoceh kamu tadi. pertanyaannya, Pak Pipo. Nanti Baru asam saya jawab. uratnya kamu dulu. Masa goyang.
Masa gue. Ya, silakan Dinda Mikael. Begini murah hati, begini saya bicara sedikit, saya bicara dulu. Dulu dong, Ini kondusif. orang sudah tahu karakter dia orang ini, udah saya itu ngerti. Iya. Ya tergantung lawan dialognya, tergantung lawan dialog. Saya dengan Anda Kalau orang secara kesurupan barbar, ya silakan. harus diterapi. Barbar kita bicara silakan. Loh, Tapi saya kamu kan harus saya kan bicara baik-baik ini, bicara dari hadismu, dari baik-baik Quranmu, kau kepada bicara, nanti kau Adinda ke Bibel. Mikael. Tidak pernah Anda diam. kau bisa singgung dalam Bibel karena kamu tidak ngerti apa-apa tentang Bibel. Al-Quran innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah Paparkan Quran dan hendak hadismu. menciptakan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadi maka jadi. Seirama Yesaya 55 nomor Berapa 11. lama dijadikan? Berapa lama dijadikan? Makanya Berapa saya masa? ingin Silakan. tahu kalau Yesus itu Berapa masa, adalah berapa masa Tuhan, dijadikan tentang dari Quranmu? aspek mana dia Menciptakan Tuhan, dunia sementara berapa dia masa? Ada adalah masa. makhluk yang Secara tercipta yang mendetail masanya, dari firman bagaimana yang cara keluar dari menentukan mulut. masanya? Gitu. Murah hati Cara dilemparkan masanya, aja orang berapa tua masa? ini, Dek. Diturunkan aja dulu. Pak Pipo ini kan sudah sering kukandangin, cuman liar lagi dia. Diturunin aja Maka dulu. kamu saya akan cap kamu, saya akan nabural, saya blender kau sekalian, gak akan bisa bicara kamu. Sos, tolong tertibkan Ingat. host ini. Iya, diturunin aja si Pipo ini. Mulu host. Sabar. Kamu bicara dari Quran dan hadismu, kau dulu bicara. Kan antara Jangan Bang kau Zuma kaitkan sama si kehidupan Michael orang ini. lain tentang dirimu. Ini Kamu kita terus sedang katakan, berbicara Bible, bicara tentang kitabnya orang Yahudi. Kenapa Bapak yang ribut? Bibel tidak kau imani, Bibel tidak kau mengerti. Saya Kamu mengimani, Bibel. saya mengimani, saya Tidak, mengimani. kamu sesat kalau kamu Al-Baqarah imani ayat Bibel, kamu 78 sesat. ayat Kamu yang sesat, 79. orang sesat kamu. Tapi kalau Quran kau tunjukkan, Al-Maidah, kamu paparkan seindah Al-Maidah mungkin, maka kamu 1 orang ayat beriman. 1 surah saya imani tentang Taurat dan juga Injil. Udah Pak Tidak Pipo kau diam aja imani, dulu. saya pun. Kau yang diam dulu, saya bicara kepada Anda. Diam kau dulu, bisa? Diam kau. Ya, Oke, kenapa? diam kau Kenapa? Ya, Kasih 3 kenapa? menit. Baik. Udah diam kau dulu. Dinda Masuk Mikael kepada jangan saya. kemana-mana Dengarkan, ya, bro. kita diskusi pelan-pelan. Dengar, Iya, dengar, iya, bro. gimana Pak Dengar, Pipo? Iya, gimana? dengar bro, kalau kau bicara dari latar belakangmu, kehidupanmu, patri di dalam hidupmu, Quran dan hadis, pasti itu. Maka itu dulu kau paparkan. Kalau kau bertanya tentang Bible, bertanya sekedar bertanya, jangan kau Ini saya sedang berbicara dengan anak-anak Diam, Tuhan diam. loh. Dengar dulu, Kenapa anak Anda jadi bocah, panik? bocah kecil. Dengar dulu bocah. Kau gak ada apa-apa sama Pak Iya, Pipo. iya, Maka gimana? saya katakan kepada Anda, karena kamu benar. Terus kenapa kesurupan kalau gitu? Kamu yang Kenapa kesurupan kesurupan selalu kalau gitu? mengatakan sesuatu tanpa ada adalah kebohongan dan akal-akalan pikiranmu. Dengar Udah, baik-baik. udah, kita mau dialog diskusi. baik-baik ini, Pak Pipo. Baik, kita mantap dulu diskusi. Edukasinya ada dan terhormat, intelektual. Dengarkan baik-baik saya bicara. Saya akan paparkan Bibel saya kepada Anda. Saya Anda tidak paparkan butuh Anda. Udah sering kubuat Anda mencela tepung. Ini saya mau berbicara dengan Dinda Mikael. Anda Maka siapa? Anda akan saya blender. Anda tidak Akan punya saya blender. kompetensi untuk sebelum bahasa kamu dikit dari sini akan saya blender kamu. Sebelum kamu dikit dari sini. Dari sejak dulu itu aja terus bahasain Pak Pipo. Sebelum kamu dikit akan saya gas kau. Mengancam, jangan mengancam. Opung kita Saya nih. gas kau di sini. Itu diskusi Pak Vivo, bukan seperti itu. Kalau Pak Vivo memang Begini. ada sesuatu yang mau disampaikan. Rasa murahnya kamu Diskusi, kayak tadi gitu. kan. Pak Pipo, Jangan. diskusi Begini, kita begini, itu. begini, Bentar, murah hati, dulu, begini, Pak Pipo. begini, Mikael, Jangan Mikael, Pak Pipo Mikael. doang yang Iya, ngomong. dengar dulu saya ngomong. Karena kalian tidak tahu narasi ini anak, tidak mengerti apa-apa, tetapi lalu menyimpulkan di dalam Bibel. Tidak bisa. loh. Saya Pak Pipo. Loh, kenapa? Kalau Bibel itu kamu katakan seperti itu, maka saya katakan kepada Anda, kamu sesat. Lah, Tapi kalau kau ya paparkan udah, dari Quran oke, dan oke. hadismu, Saya maka sesat kamu gak apa-apa, berlanjut. menurut Dan Bapak gak apa-apa. Mari kita pilih kita pembicaraan dari mana kita datang dan berbicara. Kami dari Kristen, kamu dari Muslim. Oke? Tidak akan pernah sampai Pak ilmu Pipo. Anda tentang Al-Quran, Pak. Kita punya Nggak sampai. fondasi, tenang aja. Justru itu saya bertanya kepada Quran Nggak Anda akan tidak pernah menimpulkan. sampai. Tidak menimpulkan, tidak pernah saya menimpulkan di Quran. Tidak akan pernah Tidak sampai. pernah. Kok kayak kelihatan Karena takut saya sekali, Pak Pipo. menghormati Quran dan hadismu, saya menghormati Muslim, maka saya tidak bisa menimpulkan itu. Hargai iman Anda, saya hargai iman saya. Gitu kita. Kalau bahas Al-Quran tidak ada perangkat di dalam Tidak saya kepala bahas, Anda yang bisa bertanya, kemudian bahas pertanyaan itu. nanti saya ke Quran Anda. Kamu pun bertanya kepada Alkitab supaya dijawab orang Kristen yang ada di komal ini. Jangan kau simpulkan sesuatu di dalam Alkitab. Anda setuju? Anda setuju? Kak, Anda siapa? Saya nggak sedang ingin berdialog dengan Anda. Anda siapa rupanya?
Kalau begitu kamu tidak mampu angkat bendera kau. Iya, saya angkat bendera terhadap Pak Pipo. Oke. Udah, Pak Pipo. Kalau angkat bendera kau sama saya, Iya. kamu tidak bisa sambut dengan Pak Pipo. Silakan. Kamu Oke, angkat Pak bendera, Pipo dulu. ingat kata-katamu. Iya, Kamu iya. dengan Pak Pipo Iya, angkat bendera. iya, Terima iya. kasih Iya, kepada oke, Anda. oke. Oke, Pak silakan Pipo yang lain. jago. Kalau Anda mau menjelaskan, saya Pak Pipo akan hebat, saya akan- top, saya luar akan biasa. undur diri. Oke, Tidak bisa silakan. sanggup kau karena di dalam saya, di dalam Ya. kebenaran, di dalam Tuhan Yesus saya, Tuhan Yesus bersama Siap. saya tidak mampu orang akan di dalam Ya, mengatasi ya. itu. Makasih Ya, banyak bro. oke. Coba. Kata-kata saya kalau ada kepada Sanda, dengar. Oke. Kalau ada kata-kata Siap, saya siap. kepada Sanda, siapapun di Komal ini, saya minta maaf. Pak Pipo orang yang berdosa, tapi jelas Ya, Pak Yesus Pipo, Tuhan siap. juru selamat saya. Selangkah pun tidak pernah saya mundur dari Pak Alkitab Pipo saya, baik dari orangnya. Yesus saya, Pak Pipo Tuhan baik, saya, ya. juru selamat saya, dan sahabat saya akan datang menjemput saya pada waktu ini. Terima kasih. Saya akan Ya. undur diri. Thank you atas Thank pengakuan you. bro. Baik. Cuma Oke. thank you bro. Oke, Silakan yang iya, lain. Anda luar biasa. Oke, baik. Kembali kepada yang saya pertanyakan, saudara Mikael. Anda tadi mengatakan, saudara saya mengatakan tidak mungkin kemudian Tuhan itu menciptakan tanpa firman. Itu betul. Tuhan menciptakan dengan firman. Permasalahannya adalah ketika kita merujuk kepada kitabnya orang Yahudi berbicara tentang esensi pencipta. Yesaya 55 nomor 11. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Dia katakan debari, perkataan dirinya. Aser yese mipi, itu keluar dari mulutku. Apa yang keluar dari mulutku itu berupa firman, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terkabulkan. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9. Aku memberi perintah, semuanya jadi. Nah, terkait Yesus. Yesus ini mulut atau sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan? Oke. Coba, silakan. Baik. Tadi Bapak bawa ya saya 55 ayat 11 ya. Oke. Saya rujuk dulu ya. Itu kan Iya. apa namanya di kalau dalam bahasa Indonesia aja dinyatakan demikianlah firmanku. Kalau demikianlah itu translate di Hebrewnya itu ken ye akan menjadi devari firmanku, benar. Dia menggunakan kata devari. Siap. Asher yitse mipi lo Yasuf itu tidak akan kembali kepadaku dan lain-lain. Reikam ya imasa et asher avasti fihis la liak asher selat hif yang aku perintahkan kepadanya. Oke. Kalau Iya. Bapak bertanya, apakah Yesus itu firman itukah atau mulutnya begitu? Saya mengerti. Dalam konstruksi Anda berpikir ketika saya menyatakan ketika Yesus itu hanyalah mulut, berarti dalam hal ini Yesus itu hanya berperan penyampai sang firman itu. Tapi ini tidak tepat. Kenapa? Karena begini Pak, ketika
Dek Murati, suara Dengan Oke, oke. Saudara kita tadi coba dinaikkan lagi, saudara Mikael. Yang lain tolong jangan inilah, jangan sampai rungkat lah room ini. Teman-teman di bawah, santai aja, santai. Jangan main lapor gitu ya. Oke, silakan Pak Juma. Oke, baik. Nah, gini, saya tidak ingin digiring dengan konsep logos yang ada dalam Yohanes 1 itu. Ini kita berbicara akar dulu. Akar ketika Yesus itu belum ada. Karena Yesus itu bukan kehendak. Menurut Yesus sendiri, di dalam kitab Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku. Di situ sudah gugur bahwa dia itu adalah sang firman. Karena yang maha berkehendak itu yang sang pemilik firman. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 55 nomor 11, apa yang kukendaki itu yang keluar dari mulutku, maka itulah yang terjadi dan tidak akan kembali kepadaku sia-sia sebelum semua yang kuperintahkan itu ada. Mazmur 33 nomor 9 juga jelas sekali diterangkan di sana bagaimana kemudian Tuhan menyatakan diri, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Yesus tidak mensifati itu. Yesus itu adalah satu pribadi yang diadakan setelah sang firman menghendaki. Jadi Yesus ini bukan sang firman, Yesus ini buah dari firman, hasil dari firman. Makanya saya bertanyakan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini memiliki alat pada dirinya sebagai mesin pencetak daripada ciptaan, di mana mesin pencetak ini dibahasakan dalam kitabnya orang Yahudi map atau P, dalam arti kata ketika dikatakan bahwa mimpi itu merujuk kepada esensi sang pemilik firman, merujuk kepada dirinya, milik dirinya, keluar dari mulutku. Nah, Yesus ini mulut atau sesuatu yang keluar dari mulut? Saya kasih penjabaran di dalam Matius 1 atau Lukas 1. Di situ jelas sekali dikatakan bagaimana kemudian Gabriel datang menyampaikan firman. Tuh, menyampaikan firman yang keluar dari mulut Tuhan kepada Maria. Yesus di sana sebagai apa? Dia sebagai oknum yang dihasilkan dari firman. Yesus belum ada saat itu. Tuhan mengeluarkan firman dari mulutnya sampai ke kuping Gabriel. Gabriel menyampaikan apa yang masuk ke kupingnya kepada Maria. Apakah Yesus sudah ada? Belum. Berarti Yesus ini bukan firman. Yesus ini adalah buah dari firman itu sendiri. Tuhan berkehendak, kehendak Tuhan keluar dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya disampaikan Gabriel kepada Maria. Apa yang terjadi? Maria hamil, Maria melahirkan buah daripada firman. Jadi Yesus bukan firman. Makanya Yesus mengatakan dalam kitab saudara Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dari mana dia bisa dikatakan sebagai sang firman? Berkata-kata pun dia tidak bisa. Sementara yang dikatakan sang firman adalah yang mampu berkata apapun semuanya jadi. Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu baru disebut sang firman. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus ini hanyalah manusia ciptaan yang mendapatkan perintah. Silakan. Tapi Bang Juma sudah menjawab ya pertanyaan Bang Juma. Saya menyimak tadi Bang Juma bertanya, Bang Juma menjawab. Saya cuma hanya bertanya saudara kita yang baru masuk ini, CBL Muslim apa Kristen? Silakan. CBL 50. Saya Muslim. Nyari harus satu turun nih. Siapa yang ngalah, Pak Gurun? Yang ini Pak apa? Pak Saya Husen? turun. Saya turun. Oke. Bang Ya, Juma lanjutkan. difokuskan aja. Iya. Fokuskan aja kami berdua dulu, Dek Merhati. Nggak usah lagi yang lain untuk sementara gitu. Sejam aja. Sejam. Saya nyimak. Saya dampingin Bang Juma. Ya, makasih. Saudara-saudara ya. Makasih, Oke. Nanti 1 jam kemudian baru naik, oke? Iya, Siap, sejam. Oke. Lanjut. Sekarang pukul 13.21 di tempatku. Silakan. Jadi poinnya Oke. begini, Bang Baik. Michael. Di situ Yesus itu bukan firman ya dari Bang Zuma ya. Nah, Anda bantah dengan data yang Iya, betul. disebutkan dari Bang Zuma itu. Lalu firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Kau bantah itu. Oke, baik. Saya menghargai ya apa yang disampaikan Pak Juma tadi dengan pemahamannya bahwa
Tuhan itu, Yesus itu ya firman itu ya bukanlah Allah. Kenapa? Karena Yesus itu hanya melakukan kehendak. Ya, dia itu bukan sang kehendak begitu. Tapi ya saya kembali lagi sebenarnya kalau kita mau benar-benar mengerti, mari kita lihat kaidah bahasanya. Ya, saya tunjukkan salah satunya. Yohanes 1 ayat 1 yang berbicara tentang sang firman, karena kita berbicara firman toh. Jadi nggak boleh keluar dari konteks. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau kita lihat di Haberitnya, makanya saya tadi katakan kepada Pak Juma di awal, kita harus tahu kaidah bahasanya. Yunani dan Ibrani itu sama. Sama dalam artian kalau memahami hal-hal yang hakiki. Antara kata hayah, ketika Allah itu berkata ehye asyir ehye, itu hayah, itu ada. Aku adalah aku. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan Bereshit haya hadavar, vehadavar haya et ha Elohim, veha Elohim haya hadavar, haya hadavar. Itu dalam satu ayat. Nah, lihat bahasa Yunaninya. Ketika Yohanes itu menuliskan ini sangat unik sekali. Ketika tadi Bapak katakan Yesus itu ya hanya penyampai dari kehendak, bukan sang kehendak. Tapi Yohanes menulis dalam bahasa Yunani itu sangat unik. Ungkapan theos en hologos dalam Yohanes 1 itu, ya, itu dikatakan apa? En arahe pros. Theos en hologos, firman itu adalah Allah. Kalau kita bijak, yang menyatakan bahwa sang firman itu adalah Yesus Kristus, the words itu memiliki ousia, di mana Bapak harus perhatikan kata theos di sana itu menggunakan nomina, bukan kata sifat. Jadi ini menekankan kealahan. Jadi ketika Yesus itu hanya penyampai, hanya upaya dari sang firman, hanya hasil dari sang firman, tentu saja tidak. Kalau Bapak menyatakan tadi membawa konteks Maria, oh Maria itu apa, Yesus itu diciptakan. Yang diciptakan itu adalah darah dan dagingnya, Pak. Itu akibat dari karya Roh Kudus, yang tentunya juga itu keniscayaan akibat sang firman. Bukan, karena logikanya begini, bagaimana mungkin sang firman itu bagaimana mungkin sang firman yang tidak kekal itu diciptakan oleh firman yang kekal? Karena dalam hukum kontradiksi tidak mungkin dua hal yang berbeda atau bertentangan, bukan berbeda ya. Yang bertentangan itu lahir dari satu sumber yang sama. Nah, ini yang menjadi landasan kami. Mengapa kami sangat percaya bahwa Theos itu adalah Allah? Karena Yohanes itu unik menulisnya. Dia menggunakan kata Theos itu menggunakan nomina yang melekat dengan sang hologos itu, Pak. Kalau kata Theos itu dia hanya menggunakan kata sifat, kami akan percaya bahwa Yesus itu bukan Allah, atau kami akan percaya bahwa sang firman, the words is not God, itu bukan Theos. Begitu. Jadi dalam konstruksi berpikir kekristenan ya berkaitan dengan apa yang dituliskan Yohanes ini, dalam pemahaman dan kaidah bahasa Yunani sekalipun, Yesus itu adalah Allah. Karena kalau Yesus itu bukan Allah dalam konstruksi Yohanes 1 ayat 1, berkaitan kalau kita korelasiin dengan klaim Yesus Kristus, tidak mungkin orang Yahudi ingin membunuh dia. Kalau dalam kaidah bahasa yang dipahami orang Yunani dan juga orang Ibrani, Yesus itu tidak merujuk atau menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu, demikian. Silakan. Iya, baik. Jadi saya belum bisa kemudian menemukan ya, dikarenakan karena paparan adik saya ini itu tidak mengarah kepada apa yang saya pertanyakan. Tuhan memiliki mulut. Segala aspek yang keluar dari mulut itu bukan mulut. Segala aspek yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Dan itu Yesus terciduk jelas dia adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya dikatakan aku datang bukan atas kehendakku. Selesai. Nah sekarang untuk menjadi tameng dalam pernyataan saya terhadap kitabnya orang Yahudi dengan menggunakan narasi Yohanes 1 nomor 1 dan seterusnya, saya memahami itu, saya paham betul. Di situ yang coba kita lihat pada mulanya ada banyak lengket-lengket suaramu.
Putus Pak Juma, putus-putus koneksi Bapak mungkin lagi ini Oke. lagi Anda. Mungkin boleh di Oke, baik. Oke. Sebenarnya saya masih Lengket-lengket. di putus-putus Pak Juma. masih di gunung. Bentar ya, Oke, mungkin sabar ya. koneksinya boleh diperbaiki Sabar. dulu. Iya. Oke. Saya ini. Soalnya Oke, wah di gunung pun tetap mewartakan kebenaran versi Anda Oke, ya. sebentar ya. Kita sapa dulu Bang Sardo. Shalom. Kristen kamu. Shalom. Oke. Kak, Maya sudah. iya, oke, baik. Ya, Suara saya udah shalom. bagus kan? Salam Kak Maya. Oke, sudah silakan. Sudah silakan. Iya, oke. Jadi ketika dikatakan bahwasanya NRK hologos, logos di sini bukan Yesus. Bukan Yesus. Logos yang bersama-sama dengan Tuhan itu bukan Yesus. Tapi kehendak. Kehendak di sini adalah apa yang melekat pada diri Tuhan. Kehendak. Itu yang tadi yang saya ambil di dalam Yesaya 55 nomor 11. Kehendak yang keluar dari mulut itu adalah firman, suara. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwasanya kai hologos, artinya bahwasanya apa yang kemudian dinarasikan oleh kitab saudara. Sorry ya, ada telepon masuk. Bentar ya. Ya, oke. Apa yang kemudian dinarasikan oleh kitab saudara ini yang mengatakan konsep logos ini pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Itu bukan Yesus. Yang bersama-sama dengan Theos itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa? Pada saat logos bersama dengan Theos, Yesus di situ belum ada. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Yesus di situ belum ada. Makanya di data selanjutnya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Pada saat dia menjadi daging, barulah Yesus itu ada. Seketika daging ini ada, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu sifat logos? Apakah itu sifat Theos? Tidak. Theos itu maha berkehendak. Apa yang dia ingini itu yang terjadi. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11 itu tadi. Yang pertama yang harus dipahami di sini, logos yang bersama-sama dengan Theos itu bukan Yesus. Yesus ini adalah makhluk ciptaan yang berasal dari logos yang bersama dengan Theos tadi. Makanya dikatakan logos itu telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, apa yang dikatakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Hanya saja karena ada kekuatan yang menginginkan sang Yesus ini menjadi Tuhan, maka segala aspek yang membutakan kemudian itu digunakan sebagai narasi pembanding. Narasi untuk kemudian mempertuhankan yang bukan Tuhan ini. Nah, coba, apakah logos yang bersama-sama dengan Tuhan di situ adalah Yesus? Coba Anda narasikan. Bagaimana Anda bisa membantah pernyataan Yesus sendiri? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau logos yang adalah Yesus bersama-sama dengan Theos adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Ternyata tidak. Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Bukti, logos yang bersama-sama dengan Theos bukanlah Yesus. Silakan. Oke, saya suka Bisa saya jawab satu ayat aja, menjawab Musa. Siapa nih, si Juma? Satu ayat aja saya mau bacakan ya. Silakan. Ini ya Bang Juma ya. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku ya, ia tidak akan memahami maut sampai selamanya. Yang kita tahu hanya Allah yang dapat berfirman, ya. Jadi kalau Yesus itu bukanlah Allah, dia tidak akan bisa berfirman seperti ini. Yang tidak menuruti firman-Ku, yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selamanya.
Begitu saudaraku. Jadi ya penjelasan Pak Juma tadi itu ada penjelasannya lagi. Nah, lagi Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu nggak percaya bahwa akulah dia, maka kamu mati dalam dosamu. Itu saja. Teruskan Mbak Mikel. Oke. Saya boleh bantai yang tadi Dinda Mikael sebelum Boleh, diambil boleh. alih. Oke. Oke. Jadi ketika Ibu mengambil narasi Yohanes 8, Ibu, sebenarnya kalau Anda belajar, di situ Yesus sudah mengatakan dirinya bukan Theos itu sendiri. Apa yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya, data sebelumnya? Aku tahu, aku berasal dari mana, tapi kamu nggak tahu. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu pasti benar, sebab aku tidak seorang diri. Coba, aku tidak seorang diri. Apakah Ibu nak paham di situ pernyataan Yesus tuh? Aku Pak Juma tidak tidak seorang. paham, maaf, karena itu kan dibilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Bapa itu, maka kamu Enggak. akan mati dalam Jangan, dosamu. jangan. Kedua, tadi Sabar. firmannya tadi hanya Allah yang bisa berfirman. Maka Sabar. Yesus berkata, yang Oke. menuruti firmanku, Oke, yang menuruti baik. firmanku tidak Akan akan memperoleh hidup yang mengalami kekal. maut selamanya. Tidak akan Bahkan mengalami nabi pun maut. maupun rasul tidak akan Iya. berkata seperti itu. Betul. Musa mengatakan ehye eser ehye. Aku adalah aku. Enggak, aku tadi hanya membantah perkataanmu aja. Jadi silakan kalian teruskan sama Mbak Iya. Mikaela. Jadi untuk ibu saya kasih data ya. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sekalipun Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah pencipta, tidak ada pencipta selain aku." Maka saya sebagai orang berakal tidak akan menuhankan dia. Kenapa? Dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Selesai di situ, Bu ya. Kemudian silakan Dinda Mikael untuk menanggapi pernyataan saya tadi, silakan. Oke. Begini, baik. Satu poin yang saya highlight dari Bapak Juma menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Sang Firman itu, karena ketika Sang Firman itu menjadi manusia, dia itu bukanlah Firman Hologos yang dimaksud itu. Tapi begini, saya menghargai opini Pak Juma dalam mungkin konstruksi Anda berpikir dan lain-lain. Tapi saya tetap pada kaidah bahasa. Kaidah bahasa Ibrani dan juga Yunaninya. Ya, kita belajar beberapa hal ya tentang hal ini, oke? Yang pertama, mengenai kata Theos tadi. Gini Pak Juma, ketika Sang Firman itu, Theos di sana itu, yang Firman itu adalah Allah, Theos Hologos itu dibuat menjadi nomina bukan adjektiva. Ini menjadi data yang tidak bisa dibantah bahwa kata Theos yang adalah nomina bukan kata sifat itu menekankan kepada hakikatnya. Nah, kemudian ketika Bapak menyatakan firman itu menjadi manusia, berarti firman itu bukan logos. Tapi firman itu adalah pelaku dari sang firman itu. Tapi gini, dalam konteksnya, karena itu konteksnya Yohanes ya, apalagi berbicara tentang firman yang seusia dengan sang Bapa. Itu dikatakan apa dalam Yohanes 1 ayat 14. Kita nggak boleh comot ini dari konteksnya. Karena tentunya ini bukanlah etika berilmu yang benar kalau kita mencabut-cabut dari ayatnya. Ungkapan saya itu konsisten ketika saya menyatakan Theos Hologos, firman itu adalah Allah, Theos di sana menggunakan nomina. Tapi di ayat 14-nya dikatakan apa, Pak? Kaiho logos egeneto. Egeneto itu kata kerja yang menunjukkan kekekalan. Egeneto, kaiho logos, dia menjadi daging. Artinya Theos yang tadi itu sifatnya itu nomina, bukan adjektiva. Ingat ya, ini di highlight ya. Theos yang di ayat 1, Theos Hologos, firman yang di Yohanes 1 itu yang adalah nomina, bukan adjektiva. Di ayat 14 dijelaskan apa? Kaiho logos, firman yang adalah Theos tadi itu menjadi manusia. Nah, logikanya begini Pak Juma, ketika mungkin teman-teman muslim atau beberapa polemikus berpikir ketika firman itu menjadi manusia, berarti kesejatian firman yang adalah hologos itu menjadi hilang. Tentu saja tidak. Karena begini,
Yang membuat sang firman itu menjadi daging, yang memampukan dia bersalut dengan daging adalah karena esensi, kenyataan sebenarnya dari sang hologos itu. Jadi ketika dia menjadi manusia, bukan manusianya, bukan kemanusiaan Kristus itu yang adalah firman, bukan. Bukan daging dan darah Yesus itu yang adalah firman, bukan. Bukan wujud Yesus yang bisa dilihat orang-orang pada masa itu adalah firman yang kami yakinin. Karena kalau kami meyakini demikian, itu menjadi ajaran sesat, Pak. Atau bahkan ya benar argumentasi Bapak menjadi benar. Namun itu bukan iman kami. Makanya hal ini relevan dengan apa? Dengan penyalipan. Ketika sang firman itu menjadi manusia, yang mati itu kemanusiaannya. Yang dilahirkan Maria itu bukan sang firman. Artinya yang tanpa permulaan itu menyatakan diri di dalam darah dan daging. Ini sulit dipahami? Tidak sulit kalau kita mengerti kaidah penulisan bahasanya. Nah, kemudian tadi juga Bapak membawa di Perjanjian Lama. Yesus itu dia itu menjadi firman setelah dia menjadi manusia. Berarti di Perjanjian Lama ada secara implisit Bapak menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah sang firman itu di Perjanjian Lama. Mari kita belajar ya. Di mana? Di di perkataan Yesus dalam kaidah bahasa Ibraninya ya. Nah, tadi Bapak membawa Musa menyatakan Ehye Aser Ehye. Saya koreksi. Bukan Musa yang menyatakan Ehye Aser Ehye, tapi Allah yang menyatakan. Jadi itu salah ya. Bukan Musa yang berkata, aku adalah aku. Musa hanya bertanya, Moshemo, siapa namamu? Siapakah engkau? Terus Allah berkata, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Yang namanya adalah Elohei Zevaot Shemo. Seperti yang ditanyakan sama Musa. Nah, ketika saya mengikuti konstruksi berpikir Bapak menyatakan aku adalah aku, kenapa seperti itu? Ketika Allah itu menyatakan Ehye Aser Ehye, bagaimana ini relevansinya dengan Kristus? Saya mau membuktikan bahwa ungkapan Ehye Aser Ehye, kata anihu dalam bahasa Ibrani yang berarti akulah atau anokihu dalam bahasa Ibraninya itu dirujuk Yesus, Pak. Oke? Ungkapan anihu oleh Yesus Kristus itu membuktikan dia adalah Allah. Mari kita pelajari ya. Misalnya dalam Yohanes 8 ayat 24. Konteksnya masih tetap Yohanes. Kita nggak lari dari surat Injil ini yang memang menekankan kepada keilahian Yesus. Yesus berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa itu nggak usah kita pedulikan dulu, bahwa akulah dia, anihu. Dia katakan, makanya dalam bahasa Inggris dikatakan apa? I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. I am he, anihu. Dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Akulah dia. Mari kita lihat korelasinya ini dengan haberit hahadasahnya. Itu dinyatakan apa? Anihu. Ketika di Perjanjian Lama Allah itu menggunakan anihu enggak ketika berkata Ehye Aser Ehye? Bener. Nah, coba kita lihat ya. Mungkin ini akan susah untuk dipahami, tapi mari kita melihat bahwa penggunaan kata anihu oleh Yod Hevave Sang Hashem itu yang dirujuk Yesus itu menekankan bahwa aku adalah firman di Perjanjian Lama yang pernah menampakkan diri kepadamu sebagai Mal'ah Adonai, Mal'ah Yod Hevave. Misalnya dalam Yesaya 43 ayat 11 itu dikatakan apa? Anokihu, Anoki Adonai Ye'en milba adai Mosya Anokihu, anihu. Tapi dalam bahasa apa? Dalam bahasa Septuagintanya dikatakan apa? Ego hoteos. Jadi di Yesaya 43 ayat 1 Allah itu mengidentifikasi dirinya sebagai akulah aku. Ini yang dirujuk Yesus di Perjanjian Baru. Makanya dikatakan apa? Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, makanya Yesus itu berkata, kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ucapan Allah di Perjanjian Lama dengan ucapan Yesus di Perjanjian Baru itu sinkron. Ini tidak akan bisa dipahami, Pak, kalau kita tidak melihat konteks bahasanya. Akan susah. Begitu. Jadi kesimpulan dari penjabaran saya adalah bukan
dagingnya Yesus itu yang kami sembah, bukan dagingnya itu yang kami anggap sebagai firman, tapi firman yang menjadi daging. Karena bagaimana akibat itu menjadi pengakibat, itu nggak mungkin begitu. Jadi mungkin penafsirannya yang salah dalam hal ini gitu. Kembali lagi kepada interlineariasinya. Demikian, silakan Pak Juma. Oke, baik. Kita kasih waktu 5 menit sebelumnya. Oke, baik. Gini, saya tadi mengambil data SREHY itu kupikir adik saya ini sudah paham, ternyata masih minim gitu ya. Mohon maaf. Ketika Tuhan dialog dengan Nabi Musa bertanya kan, masa mau Omar Elehem? Saya harus mengatakan apa ya Tuhan kepada mereka? Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Itu kan dialog. Musa bertanya kepada Tuhan, wahai Tuanku, masa mau Omar Elehem, apa yang harus aku katakan kepada umatku? Maka Tuhan mengatakan, katakan kepada mereka SREHY. Bukan kemudian Tuhan mengatakan, aku ini adalah SREHY, bukan. Tetapi kamu mengakulah kepada umatmu, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Jadi Nabi Musa diminta untuk mengaku sebagai Tuhan kepada umatnya, sama yang diuraikan oleh Yesus. Tadi saya pikir ilmunya sampai ke sana. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Theos, maka dia adalah Allah. Ternyata Anda tidak sampai pada poin itu. Yesus mengaku Tuhan sekalipun, tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, mengaku pencipta sekalipun, yang pencipta bukan dirinya. Dia hanya menyampaikan firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan ada apa yang diperintahkan. Jadi pernyataan Yesus bukan meliputi kodratnya dia, tetapi menyampaikan kodrat yang meliputi sang pengutus. Nah, kembali kepada tema tentang logos dan theos. Coba Anda pikirkan lagi ya. Adik saya ini coba pikirkan lagi. Ketika Anda mencoba membangun narasi di dalam Yohanes 1 nomor 1, loncat ke Yohanes 14. Nanti kita buktikan. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, di situ ada dua oknum, ada dua pribadi, ada dua hakikat yang berdiri sendiri, kemudian digabungkan menjadi bersama. Logos, theos. Sekarang yang menjadi daging, yang menjadi manusia sopo? Theos atau logos? Logos yang menjadi daging. Theosnya kemana? Tetap aja berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi makhluk. Yang bisa menjadi makhluk adalah yang terlontar keluar dari lisan theos. Yang terlontar keluar dari theos itu adalah lisan, logos. Logos ini yang menjadi daging. Makanya ketika logos ini berbicara, dia selalu mengatakan theosku di surga, theosku di surga, bapakku di surga, bapakku di surga. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sang Theos yang mengutus aku, Theoslah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suara Theos, rupa Theos kamu tidak pernah lihat. Sementara yang berbicara di situ Yesus yang katanya adalah Theos itu sendiri. Coba logikanya dipakai. Oke. Sabar, sedikit lagi. Yang lain tolong jangan ganggu sedikit lagi, waktu kami tinggal 30 menit. Saya juga ada kepentingan, ada pekerjaan. Jadi ketika dikatakan firman itu bersama-sama, yang menjadi daging siapa? Yang menjadi daging itu adalah firman. Firman yang menjadi daging, bukan theos yang menjadi daging. Makanya sang firman makanya sang Yesus ketika datang dia mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa? Sang berkehendak itu theos. Theosnya masih di atas di surga. Sementara Yesus ini adalah logos yang terlontar dari mulut Tuhan. Ketika Anda bernarasi kemudian dalam Yohanes 1 nomor 14, ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di sana. Yang kita lihat Ake Amarsita itu jelas kejayaannya, doksan itu dari siapa? Otomatis dari sang theos. Itu jelas. Lalu dia katakan doksan hos monogen para patros. Kemuliaan yang diberikan kepadaku dari sang theos, dari sang Bapa. Kemuliaannya pun diberikan.
tugasnya pun diberikan, ucapannya pun diberikan. Jadi unsur bahwa dia itu adalah Theos itu sendiri nggak ada sama sekali. Yesus itu gugur semuanya. Jadi kesimpulan saya, ya, sebelum ditanggapi, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos yang berubah menjadi manusia. Kemudian itu adalah Logos yang keluar dari mulut Theos, bukan Theosnya. Silakan. Kak Michael, saya izin sedikit saja Kak Michael. Saya izin ya. Pak Boleh, Murhati boleh. saya izin ya. Oke. Pak Murhati boleh saya dibesarkan? Boleh saya besarkan? Boleh. Saya bawa yang ada satu. Selamat siang Bang Zuma. Lama nih nggak diskusi. Siang, Ya. Bang Oke Cita, ya. silakan. Saya to the point ya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini adalah Firman ya, oke ya. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Berarti kita melihat ada dua perbedaan di sini. Yang pertama adalah segala sesuatu ini adalah konstruk ciptaan karena segala sesuatu dijadikan oleh. Nah, Dia di sini jelas pencipta atau Sang Firman tadi adalah pencipta. Nah, Sang Firman yang adalah pencipta, sebelum lari ke ayat 14, kita baca pelan-pelan deh. Ya. Dalam Dia, Sang Firman ya, ada hidup, oke ya. Hidup itu adalah terang manusia. Nah, kemudian Firman itu disubstitusikan dengan terang. Kemudian terang itu bercahaya. Ini masih ngomong mengenai Sang Firman atau prainkarnasi Yesus ya. Kemudian terang yang sesungguhnya, nah ini ya, ini masih mengenai Sang Firman. Terang yang sesungguhnya, the real ya, menerangi setiap orang apa? Di sini apa? Sedang datang. Jadi Sang Firman sedang datang. Nah, ayat 11 dikatakan apa? Ia, Sang Firman itu apa? Ia datang. Sekali lagi ya, ini penegasan bahwa Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu tadi sedang datang dan ia datang. Lalu dengan cara bagaimana? Dengan cara Firman yang menciptakan segala sesuatu itu menjadi manusia. Jadi dalam diri manusia Yesus Kristus itu, Dia adalah sesungguhnya Firman yang adalah Allah, yang pada mulanya sama dengan Allah, yang mengerjakan segala sesuatu. Jadi tidak bisa ayat 1, ayat 2, ayat 3 loncat ke ayat 14. Nggak bisa, Bang. Dan saya sudah menerangkan ini berkali-kali kepada Abang, tapi saya demi teman-teman yang di bawah ya, saya ulang ya, terang yang sesungguhnya apa? Sedang datang. Jadi Sang Firman itu sendirilah yang sedang datang. Nah, ayat 11 apa? Ia Sang Firman itu datang dengan cara apa? Firman itu menjadi manusia. Makanya di dalam diri Yesus Kristus Dia memiliki dwinatur. Dia adalah sepenuhnya Firman, yang mana Firman itu tidak diciptakan, Firman itu tidak bermula, Dia khodim bersama Allah. Dan Dia sepenuhnya apa? Manusia, punya tubuh jiwa roh manusia, benar-benar manusia. Kalau Dia hanya sepenuh Firman, maka Dia tidak bisa mati disalibkan. Tapi kalau Dia hanya sepenuh manusia, maka Dia tidak bisa mengampuni dosa. Karena melalui penyaliban ada pengharapan akan penebusan untuk hidup yang kekal. Demikian Pak Murhati, terima kasih. Oke. Kasih. Silakan. Oke. Atau Sedikit boleh saya tanggap yang tadi sebelum ke Dinamikael, boleh? Boleh, Boleh ya? silakan. Oke. Ya, silakan. Jadi saudara Cita, pada mulanya adalah Firman, Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan Logos itu adalah Theos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Siapa tuh? Yang pada mulanya itu adalah Sang Logos. Di data nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bukan Logos yang menjadikan situ, tetapi Theos yang menjadikan. Kalau Anda mengatakan bahwa yang menjadikan situ adalah Logos, keliru besar Anda. Kecuali Anda tidak mau memahami apa yang tertera di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 55 nomor 11. Coba Anda lihat di situ. Apakah yang menciptakan di situ, yang terlontar itu adalah ciptaan atau pencipta? Segala sesuatu yang keluar dari mulutku. Ku di situ siapa? Theos. Berarti segala sesuatu dijadikan oleh Theos, bukan oleh Logos. Sekali lagi, tolong
Ini dipahami dengan baik. Di dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Theos, bukan dijadikan oleh Logos. Logos itu alat yang dijadikan oleh Tuhan untuk memberikan instruksi terhadap apa yang Tuhan ingin ciptakan. Contoh, di dalam Mazmur 33 nomor 9. Dengan berfirman, dengan memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti ada unsur mesin penggerak, firman itu kemudian disuarakan, firman itu kemudian digerakkan, sehingga apa yang digerakkan oleh firman, itulah yang terjadi. Jadi terang, terang jadi malam, gelap terjadi. Jadi bumi, bumi yang jadi. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Theos, dan tanpa Theos tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itu yang perlu Anda pahami, bukan Logos. Logos itu alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menjadikan segala sesuatunya. Kemudian terkait dengan Yesus. Yesus datang di tengah-tengah kita. Boleh Anda menarasikan dialah Theos itu, dialah Logos itu, dialah Tuhan itu. Tapi apa pengakuan beliau? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa ini yang disebut sang pencipta? Aku tidak bisa berkata dari diriku sendiri. Apa ini yang disebut sang pencipta? Nggak bisa. Jadi iman saudara silakan, tapi kenyataan dalam pernyataan-pernyataan Yesus itu tidak bisa Anda bantah. Silakan. Oke. Saya mau merespon beberapa hal tentang apa yang disampaikan Pak Juma ya. Saya bersyukur sekali bahwa diskusi ini produktif ya teman-teman, dalam artian berjalan dengan baik. Begini, yang pertama, ketika tadi Bapak Juma menyatakan gugur semua argumentasi, gugur. Saya pikir terlalu terburu-buru, membabi buta menyatakan gugur. Karena lagi dan lagi Pak Juma pun tidak bisa membantah argumentasi saya berkaitan dengan jawaban Anda yang Anda sampaikan, oh yang mencipta itu firman bukan Theos. Tapi Anda pun tidak bisa menunjukkan kesalahan argumentasi saya berkaitan dengan Theos and Hologos. Firman itu adalah Allah. Saya percaya memang Theos adalah sang pencipta. Tapi dinyatakan apa? Firman itu adalah Allah. Dalam ungkapan Yohanes 1 ayat 1. Karena Bapak juga tadi bawa Yohanes toh. Maka saya pun akan membawa pengungkap yang sama. Dan bagaimanapun nggak bisa dibantah. Kata Theos itu menggunakan nomina, bukan adjektiva. Saya pikir kepada kaidah bahasa Yunani ini, teman-teman, kepada kaidah bahasa ini saja pun sudah menunjukkan Yesus itu adalah Allah. Apapun serong kanan, serong kirinya itu nggak bisa. Kenapa? Karena untuk memahami hakikat Yesus dan lain-lain itu hanya, bukan hanya ya, tetapi melalui translate-nya. Gitu. Jadi ketika tadi Bapak Juma berkata gugur dan lain-lain, argumentasi saya ini selalu berdiri kokoh dan tidak bisa dibantah. Kata Theos itu menggunakan nomina bukan adjektiva, dan Theos itu adalah Logos. Itu bukan translate bahasa Indonesia, itu bahasa Yunani. Oke. Bahkan dalam Haberitnya pun dikatakan apa? Ya. Hu hayah. Bereshit et ha Elohim. Hu hayah. Nah, dari tadi sepertinya Bapak Juma tidak tidak menangkap ungkapan saya. Mungkin susah dimengerti atau apa, saya tidak mengerti ya. Tapi saya sudah menyatakan ungkapan ini harus Bapak mengerti dengan baik untuk huhayah. Yang dimana kata Theos and Hologos itu dalam Haberitnya dibuat apa? Huhayah bereshit et ha Elohim. Kalau tidak mengerti ini ya tidak akan bisa mengerti Pak. Ini saya hubungkan dengan Musa, ya, saya hubungkan. Karena tadi Bapak bilang, oh Musa itu kan apa? Bagaimana tentang namanya? Oh, terus Allah berkata, Mashimu ma Umar alaihim, abatehem, selahani alaihim, pe'amiru, lima Mashimu. Nah, terus Bapak Juma berkata, oh tidak, itu hanya ungkapan saja. Karena, udah perkenalkan aku adalah aku kepada mereka. Allah berkata seperti itu. Tapi ini salah total. Sekarang saya tanya, kata haya dalam kata ehye itu bentuk kata kerjanya bentuk apa? Itu bentuk kal imperfect Pak, dari kata haya yang digunakan Yesus tadi. Ini nih buktinya. Kata ehye itu bentuknya kal imperfect dari kata hayah yang digunakan Yesus tadi, yang menyatakan firman adalah Allah. Yang apa? Tentang apa? Tentang firman itu menjadi manusia.
firman itu adalah Allah. Hu hayah bereshit. Hu hayah. Dia. Hayah itu ada. Bereshit pada mulanya. Yaitu ha Elohim, Allah itu. Menggunakan kata sandang ha. Ini yang digunakan untuk menyatakan Allah yang di perjanjian lama ini. Itu jadi ketika Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu menggunakan kata kerja hayah yang digunakan Yohanes menyatakan firman itu adalah Allah. Jadi sama-sama menggunakan kata hayah. Oke, ini nggak bisa dibantah, Pak. Kata hayah, yot he, itu artinya ada, to become. Kalau Bapak belajar bahasa Inggrisnya, to become itu untuk menjadi. Jadi kata stemkal itu berarti ringan. Itu mempunyai kata kerja aktif yang sederhana. Nah, istilah kal itu lebih dikenal dengan istilah fa'al kalau dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Dalam anggapan orang Ibrani tempo dulu, Pak. Orang-orang dulu lah. Karena nggak mungkin kita memahami bahasa Ibrani 3000 tahun lalu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Suatu tindakan itu senantiasa dikenal dengan dua cara, selesai atau tidak selesai. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada past tense, Pak. Nggak ada past tense, nggak ada present tense, nggak ada future tense. Yang ada itu hanyalah perfect dan imperfect dalam anggapan orang Ibrani tempo dulu. Nah, bentuk paling sederhana dari sebagian besar verba Ibrani itu tercantum dalam kamus Calverfect itu tadi, yang bentuk imperfect dari hayah. Yang berarti apa? Dia ada, tapi dulu, gitu. Dia menyatakan dia ada ketika Allah itu berkata menggunakan kata kerja hayah, itu artinya dia dulu itu ada. Ini artinya apa? Ya ini loh aku Tuhan yang memperkenalkan diri sejak dulu. Itu maksudnya ini yang dipakai Yohanes. Ungkapan Tuhan Allah Sang Yahweh itu yang dipakai Yohanes untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan firman itu adalah Allah. Ini nggak bisa dibantah, Pak. Karena kata bentuk haya itu bentuk person singularnya itu ani hayiti, ata hayita, at hayit, hu hayah, hi hayetah. Jadi bentuk kata kerja sederhana yang belum selesai itu dibentuk dari kata kerja dasarnya. Itu awalnya ada prefix, akhirannya sufiks. Seperti nama Yesus, namanya itu dalam bahasa Yunani Yesu, tapi harus menambah sufiks x untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah laki-laki. Seperti nama Kafa, tapi ditambah dalam bahasa Yunani disebut dengan apa? Kefas, ditambah s. Gitu. Ini nggak bisa dibantah. Kenapa? Ini kaidah bahasa, Pak. Ini bahasa mereka. Ini nggak bisa dibantah. Gitu. Jadi ketika Bapak bilang, oh ini gugur bla bla bla, bukan saya yang Bapak tuntut seharusnya. Kalau menggunakan bahasa, yang harus Bapak tuntut itu adalah orang perjanjian lama sana 3000 tahun lalu, 2000 tahun lalu. Jadi dari kaidah bahasa Ibrani sekalipun, saya tidak membawa doktrin ya Pak. Saya mau netral. Karena kalau saya bawa doktrin, Bapak akan bantah habis-habisan bla bla bla. Itu terpengaruh apa, terpengaruh itu segala macam ya, tai kucing lain-lain bla bla bla. Itu akan dibantah. Tapi ini bahasa. Nggak ada yang bisa bantah bahasa. Gitu. Jadi dalam kaidah bahasa Yunani pun dan bahasa Ibrani pun, ungkapan firman itu adalah Allah. Itu merujuk dari perkataan Yesus, perkataan Allah di perjanjian lama yang berbunyi apa? Aser menggunakan kata kerja apa? Hayah. Jadi sama-sama menggunakan kata hayah. Nah, yang kedua mengenai logik. Ketika tadi Bapak bilang bagaimana mungkin kemudian sang firman itu kan ada pemilik firman. Kemudian Bapak menyatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena ini membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Argumentasi ini lemah, Pak. Kenapa saya katakan lemah? Berbicara tentang aku tidak dapat, itu di Yohanes 5 ayat 30. Ya, saya jelaskan sedikit ya, biar teman-teman yang di bawah itu mengerti. Agar tidak terkesannya itu tidak tumpang tindih teman-teman. Yohanes 5 ayat 30 itu dikatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Bapak ngerti nggak konteks Yohanes 5 ayat 30 ini apa? Ini tentang Musa menulis tentang aku. Nabi seperti Musa dalam Ulangan 18. Jadi di dalam hal ini bukan berarti Yesus itu tidak bisa melakukan apa-apa.
Kenapa? Karena dalam bagian tema ini, saksi itu yang ditonjolkan. Bapak jangan lupa ayat-ayat berikutnya. Dia berkata apa? Dan firman-Nya menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak jangan melupakan ini, Pak. Jangan ngebuang ini. Jangan menjadi maling. Mengambil yang mau, membuang yang tidak mau. Jangan lupakan ini. Gitu. Jadi ketika Yesus itu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yesus itu bukan sedang berbicara tentang bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi itu tentang Musa yang bersaksi tentang dia, menulis tentang Yesus. Dalam Yohanes ini, makanya Yesus itu ingin menekankan apa? Kalau Musa nggak bersaksi tentang diriku, kalau Sang Bapa tidak bersaksi tentang diriku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai apa? Sebagai Mesias. Karena seorang Mesias, seorang Nabi, dan lain-lain, itu harus tunduk pada hukum Dewi Ganda Saksi, Pak. Makanya itu, Tuhan Yesusnya kita itu, dia lulus hukum Dewi Ganda Saksi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi nggak pernah mempermasalahkan kedewi gandaan saksi Yesus. Begitu. Jadi saya pikir itu hanya, yang ungkapan tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan dalam konteks Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan konteksnya, Yesus itu sedang berbicara tentang kesaksian. Bahwa ketika Yesus itu tidak akan bermanfaat apa-apa kalau tidak ada kesaksian tentang dirinya. Makanya Yesus merujuk apa? Aku adalah akulah dia. Begitu. Jadi memahami ayat-ayat Alkitab itu harus holistik, Pak. Nggak boleh ambil yang satu buang yang lain. Begitu. Ya demikian, silakan. Iya, ucapan yang sama. Saya juga mengatakan kepada adik saya ini, mengambil data dari kitab perjanjian baru itu nggak bisa seenak perut yang mendukung ketuhanan manusia Yesus Anda jadikan sebagai acuan untuk kemudian mengambil data dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Nggak bisa. Nah, kemudian kalau Anda kemudian mengunggulkan pengakuan Yesus, akulah dia. Ingat sekali lagi apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, makanya saya katakan, sekali Anda mengambil data, pelajari semuanya. Jangan cuma ambil satu data, kemudian Anda membantah data yang satu. Yesus mengatakan penyesat itu akan datang. Aleuson tai, epito anomati. Apa yang dikatakan? Kamu legontes ego eimi. Penyesat itu akan mengatakan, akulah dia. Akulah sang Tuhan, akulah sang Theos, akulah sang YHWH. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Pesan itu sangat akurat dan ada dalam kitab saudara. Sedangkan yang Anda unggulkan adalah pengakuan Yesus yang mengatakan tentang dirinya, akulah dia. Sementara penyesat itu ciri-cirinya adalah ketika dia datang mengajarkan akulah dia, akulah Theos. Sedangkan pengakuan Yesus akulah dia itu terkait dengan ketika ia ditanya, siapakah yang menyembuhkan orang ini, yang menyembuhkan orang buta ini, yang membuat orang lumpuh ini berjalan? Yesus mengatakan akulah dia. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan ego emi, aku adalah aku, Yesus mengatakan apa? Rujukannya kepada kitab Taurat, di mana pengajaran Nabi Musa menerangkan bahwasanya dia pun diperintahkan oleh Tuhan untuk mengaku Tuhan kepada kaumnya. Jadi Yesus pun mengaku Tuhan karena Musa melakukan itu. Makanya rujukannya kepada Musa yang tadi. Makanya Yesus ketika dikatakan di dalam kitab saudara Yohanes 10 nomor 34, kan jelas tuh. Himam hoti ego eipa Theo aiste. Dia mengatakan dirinya, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tapi apakah betul aku Yesus adalah Tuhan? Bukan. Aku bukan Tuhan. Nah, saya kasih logika sederhana kepada Anda, ya. Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Theos. Itu yang Anda pahami di dalam Yohanes 1 nomor 1. Sehingga apapun kemudian jabarannya, ya, itu adalah Theos. Itu keliru tuh. Itu keliru. Firman ini kemudian melakukan reaksi. Reaksi firman ini kemudian melahirkan satu kondisi di mana Gabriel datang kepada Maria. Sekali lagi, firman melakukan reaksi. Reaksinya melahirkan Gabriel kemudian sampai kepada Maria. Lalu apa yang terjadi? Maria mengandung. Maria hamil. Apakah Theos yang dikandung? Bukan.
Theos tetap di singgasananya. Sesederhana itu. Jadi kalau kemudian Anda ingin menjadikan Yesus itu adalah sang logos, sang firman, di mana ilmunya? Kemana perginya? Hendak seperti apa? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, pengakuan dirinya sebagai logos kan sudah dia jelaskan. Himon, hoti ego eipa, teuste. Jadi siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia sendiri itu adalah firman itu sendiri. Dia Tuhan itu sendiri. Artinya Yesus ini laksana saya dengan HP saya. Saya menyatakan diri saya melalui HP yang ada di depan saudara. Apakah saya adalah HP? Bukan. Yesus yang sedang menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada Bani Israel bahwa dirinya yang datang ini adalah utusan Tuhan. Maka sebagai utusan Tuhan, Yesus menyatakan dirinya Tuhan sekalipun tidak membatalkan kalau dirinya itu adalah manusia. Apa buktinya? Ketika kemudian Yesus datang kepada Bani Israel, dia menyampaikan firman, dia menerima firman. Kalau dia firman, kalau dia sang firman, kalau dia sang Theos, dia menerima firman dari siapa? Anda mengatakan kematiannya Yesus itu kemanusiaannya. Anda mengatakan yang kami sembah itu bukan dagingnya. Ini sudah membuktikan bahwa Yesus yang datang itu bukan Theos. Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Anda mau mempretelin Yesus dengan perkataan apapun, tetap aja pengakuan Yesus itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Anda mengambil narasi dari kitabnya Musa, jelas sekali ada di dalam Lukas 24, dikatakan data nomor 44 tentang aku, dibicarakan di dalam kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Aku akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di Taurat mana tertulis? Ada? Nggak ada. Berarti apa yang Anda sampaikan itu tidak terbukti. Itu yang pertama. Kemudian secara histori, apakah kemudian orang-orang Yahudi hari ini ada yang menerasikan tentang Tuhannya seperti yang Anda narasikan barusan? Oh, Tuhan kami sekarang sudah menjadi manusia, mati, dan itu dituhankan oleh orang Kristen. Ada? Tidak. Apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang Anda anggap benar berdasarkan pemahaman Anda sebagai Kristen, bukan berdasarkan terhadap pemahaman yang empunya kitab terhadap Tuhannya. Jadi Yesus ini Anda kemudian lengkapi dengan perangkat-perangkat yang ada di dalam kitab saudara untuk dia dianggap sebagai Tuhan. Sementara pengakuan Yesus mana? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Tuhankah dia? Logoskah dia? Tidak ada. Jadi kembali kepada Yohanes 1 nomor 1, antara logos dan theos itu berbeda. Yang menjadi daging itu adalah logos, theosnya tetap ada. Artinya benarlah pengakuan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu siapa yang menganggap Yesus itu adalah Theos itu sendiri? Anda sendiri. Dengan berbagai macam alibi yang Anda bangun dari perspektif bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi tidak kena pada sasaran. Silakan. Izin dulu ya, Michael ya. Saya menyelesaikan idenya Bang Juma tadi ada dua hal. Karena saya Bang Dolvin izin sebentar Bang, karena saya habis ini harus turun Bang. Mohon maaf, nggak apa-apa ya, izin ya. Bang semua nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Oke. Ya, Bang Murahati boleh saya di open cam lagi, dibesarkan lagi? Ini karena saya sebentar lagi ketemu teman saya ini ya. Bang Murahati boleh nggak saya dibesarkan sedikit lagi? Saya mengingat perkataan dari Bang Suma bahwa logos itu alat. Nah, kita buka nih ya di sini ya. Dalam Open Greek New Testament ya. Jadi kita buka logos. Siapakah logos? Nah, definisi logos adalah yang pertama itu kata-kata, speech, ya. Yang kedua, logos itu juga adalah apa? Nih, mind, atau pikiran Allah, atau kehendak Allah, ya. Nah, kemudian di dalam konstruk kekristenan pada mulanya adalah kehendak Allah, ide Allah, logika Allah, karena logos ada logika. Logika Allah bersama-sama dengan Allah. Dan logika Allah pasti Allah. Pikiran Bang Zuma pasti Bang Zuma.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Nah, sementara bagi Bang Suma, logos itu Allah. Berarti ketika Allah ada pada mulanya, dia tidak punya logos, dia harus siapkan atau ciptakan logosnya. Konsekuensi itu adalah doktrin Mu'tazilah yang ditolak oleh Ahlus-Sunnah, yang artinya bahwa logos itu mau nggak mau dia ciptaan. Nah, dalam website NU, nanti bisa googling ya, apakah Allah pernah diam atau tidak, dalam website nu.org.id dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa firman itu memiliki mula, ya, maka dia sudah kafir. Itu dalam website nu.org.id. Jadi barang siapa mengatakan bahwa Allah pernah diam dan tidak ada firman, bahwa firman itu adalah makhluk atau kalam itu adalah makhluk, maka dia telah kafir dan hilang nilai imannya dari Islam. Itulah kenapa begitu Allah kami ada, dia sudah berpikir. Itulah kenapa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi pikiran Allah bersama-sama dengan Allah. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Di sini Bang Suma berusaha memutar. Di sini jelas, dia di sini adalah sang logos itu. Tapi Abang mengatakan, oh di sini tuh teos, segala sesuatu dijadikan oleh teos. Kalau ini, maka yang menjadi manusia adalah sang teos itu sendiri. Kalau saya menuruti anjuran Bang Zuma, ini ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Anggap ini teos ya. Ini adalah idenya Bang Zuma. Oh ini teos. Tanpa teos, tidak ada satupun yang jadi. Dalam teos ada hidup, ya kan? Kemudian apa? Teos yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang. Konsekuensi logisnya seperti itu Bang Suma. Ketika Anda mengganti logos itu dengan teos, berarti sang teos itu sedang datang. Ayat 11, teos itu datang dengan cara apa? Ayat 14, teos itu menjadi manusia. Nah, ya monggo sih, tapi dalam konstruksi kami yang mana kami tidak boleh pilih-pilih, kami tidak boleh prasmanan. Semuanya harus kami lipis, semuanya harus kami wadai. Jelas yang tertulis adalah firman itu. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman. Tanpa sang firman tidak ada satu. Nah, sang firman itu, ia apa? Ia datang, sedang datang. Nah, ayat 11. Sang firman itu, ia sendiri ya, ia datang. Dengan cara apa? Logos itu, firman itu menjadi manusia. Maka di dalam diri Yesus Kristus, dia memiliki dwi natur. Dia sepenuh Allah karena adalah firman Allah, dan dia sepenuh apa? Manusia. Nah, cara memahami ini dengan sederhana ya, izin ya, mohon izin. Nah, di dalam Quran itu memiliki dwi natur. Yang pertama, dia adalah kalam nafsi Allah, yang tidak diciptakan, yang kodim. Nah, itu adalah kalam nafsi. Sementara pada satu sisi, dia adalah sepenuhnya buku. Nah, ketika buku itu terbakar, apakah berarti kalam nafsinya terbakar? Kan tidak. Kalam nafsi ini tidak punya permulaan. Dia dari awal itu ada, tidak diciptakan. Demikian pula Yesus, dia prainkarnasi Yesus yang adalah firman, dia tidak diciptakan. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi Abang ketika mengatakan bahwa logos itu adalah alat, maka konsekuensinya Abang ini termasuk yang Mu'tazilah. Kenapa? Kalau dia alat, maka ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, berarti dari awal Allah ada, dia diam, dia bisu, dan dia tidak punya pikiran. Dia tidak punya ide, dia tidak punya logika di dalamnya. Nah, ini menjawab. Logos pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu ya. Kak Michael, Bang Suma, silakan ditanggapi. Tapi kalau saya turun bukan berarti sini ya. Saya memang ada janji ya. Sedikit aja. Sedikit aja. Saya mau bertanya dulu sedikit aja kepada saudara saya ini. Yesus itu pikiran Tuhan atau Yesus itu hasil dari pikiran Tuhan? Coba. Yesus itu pikiran Tuhan atau hasil dari pikiran Tuhan? Ini saya sederhanakan pertanyaan. Silakan. Yesus adalah prainkarnasi Yesus. Dia Yesusnya. adalah pikiran Allah, logika Allah, hikmat Allah. Yesusnya, Bang. Kalau itu yang Anda jadikan firman. Iya, silakan.
Ya, logikanya Yesus seperti ini, Bang. Yesus ini Logikanya pikiran atau buah dari pikiran Tuhan? Silakan. Silakan. Oke, konstruk berpikirnya seperti itu. Di dalam diri Allah yang kami sebut sebagai Bapa, dalam firman. Nah, ada pikiran Allah. Firman ini adalah pra-inkarnasi Kristus. Nah, ketika firman ini menjadi manusia, maka manusia Yesus Kristus ini, YK ya, dia adalah apa? Sepenuh firman. Dan dia sepenuh manusia. Sama seperti kitab Abang, kitab suci ya, Quran, pertanyaan saya itu sederhana. dia adalah sepenuh firman dan Yesus sepenuh buku. ini, Yesus ini pikiran atau buah dari pikiran? Yesus Coba, nggak usah panjang jadi lebar, gini Bang, kita paham pertanyaan kalau narasi. ya bukan panjang lebar. Pertanyaan Abang ini sudah clear. Yesus adalah Jadi pertanyaan Abang harusnya bagaimana natur kan pada Kristus? diri Tuhan. Saudaraku, tadi Anda mengatakan Natur ada Kristus, logos. Logos itu adalah sabar. Sabar. Tadi Anda mengatakan logos itu adalah logika. Logika Tuhan. Kata-kata Tuhan, ada main pikiran Tuhan. Nah, pikiran Tuhan dientaskan dengan cara logika, yaitu logos. Yesus di mana di sini? Apakah Yesus itu pikiran? Apakah Yesus itu logos? Pada diri logos bukan firman, pada diri pikiran bukan, pada diri logos bukan Yesus, pada diri pikiran Tuhan juga bukan Yesus. Yesus ini hanya buah dari pikiran yang dialurkan melalui kemudian logos, lahirlah Yesus. Dia adalah ciptaan. Nah, makanya saya tanya, Yesus ini pikiran atau buah pikiran? Ayo, silakan. Oke. Yesus ini ya Bang ya, saya ulang sekali lagi. Kita tidak bisa memisahkan kedwinaturan Yesus Kristus. Nah, itu dia Sama susah. juga, Abang tidak. Susah kalau gitu. Sebentar bang. Iya, Bukan susah. silakan. Gini, kalau Abang itu melangkah satu langkah, Abang mengakui Yesus adalah manusia. Nah, kami melangkah dua langkah, kami mengakui keduanya. Jadi penafsiran kami komplit, kami tidak ambil secara prasmanan. Bagi Abang, saya hormati ya, yang saya hormati, Yesus itu manusia, oh kami hormat. Yes, betul, Yesus manusia. Kami amini itu, kami juga mengimani itu. Enggak, dia pikiran, dia pikiran atau buah pikiran. Itu tidak komplit. Kalau manusia udah pasti. Dia adalah firman Allah sendiri. Berarti dia pikiran. Dia adalah firman Allah sendiri. Nah, betul, dia adalah pikiran Allah, dia adalah ide Allah, dia adalah hikmat Allah, karena Kristus adalah kesemuanya itu. Oke, jadi ketika saudara menganalogikan ke Bang Suma tadi, ketika Bang Suma berpikir tentang nasi, lalu kemudian Bang Suma mengeluarkan perkataan, saya pingin makan nasi, pelayan datang mengantar nasi. Apakah nasi itu adalah Bang Suma? Nah, itu kan memang sudah keluar, Bang. Itu kan di dalam diri Abang. Yesus, idenya Abang. Yesus keluar dari mana? Antara nasi, nih Bang. Iya, silakan, Coba Bang. silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti konstruknya adalah segala sesuatu Dia di situ ini siapa? adalah ciptaan, betul? Dia itu siapa? Dia adalah firman. Firman Jangan itu Yesus. berubah menjadi teos. Nanti kalau teos lebih repot. Loh, itu emang Firman adalah teos. pra-inkarnasi Yesus. Itu teos, Bang. Dari Kalau ini teos ya, Bang ya. Nah, kalau ini teos, Dia itu teos. berarti di ayat 14, Ya. maka di sini adalah teos itu yang menjadi manusia. Oh, bukan teos yang menjadi manusia. Loh kan? Bukan Namanya teos. Abang nggak konsisten dalam tafsir. Bukan teos yang menjadi Nah, gini loh, manusia. Bang. Sumber, Di sini, coba dengarkan. Abang perhatikan. Dia di situ. Konstruknya, iya. Iya, silakan. Ini sedang dibalas iya. Yang dibahas ini iya. Iya ini adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Itu pada mulanya. Yes, pada mulanya adalah firman, betul. Nah, Yesus di situ. firman, itu dia. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya firman. Yesus, Itu Bang. betul. Loh, kalau Yesus pada mulanya adalah firman, maka bukan dia yang datang. Jelas, Bang. Terang yang sesungguhnya atau firman tadi sedang datang. Jadi dia on the way. Oh, bukan begitu. Jelas dia on the way. Bukan begitu. Yesus itu disebut Yesus disebut firman. Yesus disebut firman Ayat sebagai 11 ya, terang Bang, ya? karena Yesus yang memberikan firman Tuhan kepada kaumnya, maka dia disebut terang. Nah, itu salah, Bang. Itu salah. Kenapa? Siapa yang mengikuti firman-Ku? Iya. Firman ini ia datang dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia. Jadi jelas dari awal ini membicarakan mengenai hakikat sang firman. Pada mulai adalah firman. Itu Ayat tidak 2, masalah. Firman. Itu Ayat nggak 3, menjadi segala masalah. sesuatu dijadikan oleh firman. Yesus sebagai Ayat terang 9, nggak masalah. Sebentar, Bang. Ayat 9, firman itu sedang datang.
Ayat 11, firman itu datang. Ayat 11, firman itu menjadi manusia. Jadi jelas firman, maka dari itu dia hakikat firman yang tidak diciptakan dan manusia. Silakan, maaf aku lama. Iya, jadi jelas sekali ya, narasi Anda itu berbelit-belit mutar-mutar. Yang pasti di sana Tuhan memiliki pikiran, Tuhan memiliki ide, Tuhan memiliki kehendak. Tuhan kemudian menganulir kehendaknya dengan cara berfirman. Ketika Tuhan punya ide, aku ingin membuat ciptaan tanpa ayah dari seorang perawan. Itu ide, itu gagasan. Maka gagasan ini kemudian diinstruksikan agar menjadi sebuah kenyataan. Inilah yang disebut firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah ide. Pada mulanya adalah gagasan. Gagasan itu bersama-sama dengan Allah. Gagasan itu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian gagasan itu menjadi manusia. Itu tak ubahnya dengan narasi logika sederhana yang saya sampaikan, Bang. Nggak jauh-jauh amat itu. Makanya Yesus ini pikiran atau Yesus ini buah atau hasil dari pikiran. Makanya dia katakan, aku tidak datang atas kehendakku, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa? Karena dia bukan ide, dia adalah buah dari ide. Sama seperti nasi, dia datang menjadi nasi bukan atas kehendaknya, tapi dari ide Bang Zuma. Seperti itu. Itu sederhana aja sebenarnya kalau kita ingin memahami dengan menggunakan logika. Ingat perkataan saudara, logos adalah kata-kata yang adalah logika, dan mind itu adalah pikiran Tuhan. Itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Tuhan dan dia tidak mungkin menjadi sesuatu di luar dirinya. Jadi logos itu logika. Pada mulanya adalah logika. Logika itu bersama-sama dengan sang pemilik logika. Logika itu telah menjadi daging, nggak masalah. Ide itu telah menjadi ciptaan, tidak masalah, memang seperti itu. Instrumen penyelesaian firman Tuhan terhadap apa yang dikehendaki itu harus jadi mutlak. Yesaya 55 nomor 11, ya Mazmur 23 nomor 9. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Silakan. Bang Suma, saya boleh bertanya? Iya, silakan. Iya, Bang Suma, maaf ya, karena saya memang dengar-dengar, tapi saya harus bertanya langsung biar tahu. Bang Suma mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan tidak? Yesus itu sebagai ciptaan, sebagai utusan Tuhan. Saya mengimani beliau nabi, beliau rasul. Mengimani sebatas. Oh, berarti Bang Suma Kristen atau bukan ya? Saya Muslim. Oh, Muslim. Oh, wajar lah kalau gitu. Nggak, saya cuma maksudnya gitu. Karena saya jujur ya, saya bukan seorang ahli kitab atau ahli Taurat. Saya juga bukan peneliti, tapi saya mengimani Tuhan Yesus berdasarkan bertemu muka dengan muka. Itulah. Jadi kalau orang yang ahli Taurat saja tertulis, mereka jago. Jadi istilahnya gini, mengimani Yesus sebagai Tuhan itu bukan sekadar kata letterlek, tetapi harus dengan iman percaya yang harus bertemu langsung. Nah, saya katakan bertemu langsung ada tertulis. Karena awalnya saya ketemu langsung dulu, baru aku percaya. Bukan berteori dulu, baru saya percaya. Bisa masuk Bang Suma? Oke. Tapi saya lebih percaya pengakuan Yesus yang mengatakan dalam Matius 24, jika ada orang berkata, aku bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, kata Yesus, jangan kau percaya. Mohon maaf, saya tidak percaya Anda. Betul. Ya, enggak apa-apa. Anda tidak percaya saya kan tidak memaksa. Saya maksudnya saya ingin menjelaskan, terserah. Saya hargai Bang Suma punya pendapat, tapi ternyata Bang Suma berbeda agama karena berbeda dasar pondasi. Jadi keimanan itu tetap sudah beda. Tapi kalau berpendapat silakan. Iya, saya dengan Yesus sama Bang. Kami sama-sama Muslim. Yesus bukan Kristen, saya juga bukan Kristen. Yesus itu Muslim. Oh, terserah Bang, aku nggak paksa. Abang mau bilang Yesus Muslim, Yesus apa, silahkan. Gitu ya, itu kan, fakta, itu fakta, nggak bisa kita oh ya, makanya saya bilang fakta yang abang dapat berbeda dengan fakta yang saya dapat, gitu kan? Iya, sekarang Yesus Muslim atau Yesus Kristen itu? Menurut saudara, Yesus tidak punya agama. Oh, Muslim salah. Kristen, Muslim Kristen. Salah Anda, salah. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus itu hidupnya takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia praktisi Yahudi. Karena dia hidup di Yahudi. Nah, berarti dia beragama, Bung. Berarti dia beragama.
tradisi ya, dia di bawah itu. Tradisi itu adalah kehidupan rutinitas ritual. Terserah, Kalau Bang. dalam perspektif agama, Terserah nggak, maka dia Bang? adalah orang yang beragama gitu. Beliau nggak muslim apa-apa. yang taat. Iya, enggak apa-apa. Karena di zaman itu juga saya juga enggak hidup di zaman Tuhan Yesus kok, gitu. Jadi kita mau berdebat Tuhan Yesus di zaman dia ini juga enggak penting bagi saya sih sebenarnya. Jadi saya maksudnya begini, saya cuman memperjelas saja ternyata Bang Suma Muslim. Kalau Bang Suma Iya. bilang Tuhan Yesus Muslim, silahkan. Saya hargai karena Oh saya iya, di negara itu Indonesia. pasti, itu pasti. Ya, di Itu negara pasti Indonesia berdasarkan mengakui- Bible dan berdasarkan Al-Quran. Iya, iya. Iya, cuma kalau mau bilang tulisan Muslim di dalam Bible tidak ada ya bagi saya karena saya tidak pernah Iya. dengar ada Muslim, ya kan? Muslim itu berserah diri. Yesus selalu mengatakan shalom. Dia tidak pernah mengatakan Kristen. Shalom. Oh iya. Akar Ya, saya, kata makanya daripada saya bilang Muslim. Shalom itu hukum-hukumnya, Muslim itu adalah oknumnya gitu. silakan Bang. Iya, Nah karena begini, saya dan Abang bukan soal karena kesepakatan penulisan, tetapi karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan sendiri, maka kita selamat. Contohnya begini, Abang punya ini saya silahkan. Ada tertulis juga banyak Paulus ataupun Thomas ataupun Ayub. Dia menganggap segala sesuatu yang didengarkan oleh orang saja, dia anggap selama ini saya percaya karena dengar orang, tetapi karena berhadapan langsung muka dengan muka baru saya lebih yakin. Itu poin-poin yang sebenarnya saya ambil Jadi sebagai saudara mengaku pernah bertemu Yesus gitu. ya. Oh, iya. Nah, Oke lah. karena hubungan saya pribadi maka dia menyatakan bahwa akulah dia itu, akulah sang penyelamat bagi saya. Jadi maksud saya terserah Abang, cuman bagi saya sedikit peduli terhadap Abang. Ilmu yang diberikan baik, semua yang Tuhan kasih buat kita baik. Tetapi kalau kita menarasikan dia sebagai ciptaan, silakan. Sebagai apapun silakan. Saya tidak bisa melarang itu pendapat, itu hak yang diberikan. Cuman setidaknya jangan sampai kalau saya kiranya Abang berdiskusi ataupun apa tentang bisa bukan hanya sekedar tulisan, tapi bertemulah langsung dengan dia untuk menyatakan apa yang benar, seperti itu sih. Gitu. Iya. Jadi kalau nanti saya bertanya tanda-tanda Yesus itu seperti apa, kalau saya bertemu misalnya ada orang yang bercirikan seperti apa yang Anda gini, sampaikan, kalau mana saya bisa tahu Yesus itu siapa yang aku apakah kasih ini tahu. Yesus atau bukan? Aku kasih gitu, tahu caranya. Iya. Tuhan sendiri bilang begini, berdoalah dalam imanmu dan percayamu, mintalah Roh Kudus karena kita ada di zaman Roh. Mintalah Roh Kudus itu hadir, gitu, hadir dan Anda akan diberitahu. Itu sih. Kalau bagi Roh saya. Kudus di kami hadir tiap hari. Oh iya. Roh Kudus kami itu sudah ada di Al-Quran itu Oh iya. ajaran Roh Kudus itu. Ya nggak apa-apa Bang. Ya berarti dalamnya aja kalau memang lewat Roh Kudus Anda menyatakan Yesus ciptaan, nggak apa-apa. Saya nggak melarang. Iya, Roh Kudus yang ngajarin itu. Oh ya nggak apa-apa Bang. Oke sip lah Bang. Saya cuma tanya. Saya pikir tadi Abang Kristen. Kalau iman Kristen pasti saya masih bisa memberi. Nah, tapi karena iman Bapak dengan saya berbeda. Aku menghargai itu karena di negara Indonesia mengakui Sama-sama agama kita Bapak. saling menghargai. Siap Bang. Ya gitu. Jadi kalau Saya kira Roh gitu Kudus- ya, teman-teman. Cuma Iya, udah waktu saya. Dinda Mikael, thank Oke, you. Bang. Anda Oke, luar terima biasa. kasih ya, Bang. Kita Ya. belajar. Bang Jack Ceta. Iya, oke. Makasih. Saya pamit. Oke, undur salam diri. Bang Jack ya. Hati-hati Ya, semuanya. harus Yo. Waalaikumsalam. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bang Suma. Wah, Oke, kangen nih saya. sip, saudaraku lama nggak jumpa Oke. kita. Sibuk ya? Ya, hati-hati. Mari semuanya. Aku juga Ujun. Iya nih. Oke, sip. Oke. Pamit ya semua ya. Semangat siang. Yuk. Saudaraku Hati-hati, Bang Suma. Oke, makasih. Ya.